mendengar ya. Kita membahas mengenai tema bulanan LPPI dan hari ini buku ini mengenai Finally Alive karena John Piper. Pertama kali atau bab pertama yang akan kita bahas. Buku ini diawali dengan pendahuluan, kata pengantar, menunjukkan bagaimana itu lahir baru. John Piper dia ada menyampaikan contoh dua orang yang lahir baru. Yang pertama adalah Santo Agustinus. Bagaimana dia mengalami lahir baru. Santo Agustinus itu adalah orang yang karena kehidupan yang penuh hawa nafsu sehingga persekutuan dengan Tuhan tidak baik. Pada umur 16 tahun, dia meninggalkan ibunya, meninggalkan rumahnya. Maka ibunya, Monica, terus-menerus tanpa henti berdoa untuk pertobatan Agustinus ini. Agustinus menuturkan bagaimana lahir baru yang dia alami. Suatu saat, di taman kecil di rumahnya, Agustinus, dia berkata, diriku ini dikuasai oleh gejolak yang sangat besar dalam dadaku. Dia menceritakan keluh kesahnya di taman ini supaya tidak ada orang yang lain yang mendengar. Dia katakan ada gejolak emosi dalam diriku. Bahkan dia berseru pada Tuhan. Dia marah kepada dirinya sendiri. Tuhan, kenapa aku selama ini tidak mengikuti kehendak-Mu? Kemudian dia tunduk di bawah pohon ara. Ada suara anak-anak yang mengatakan berulang-ulang, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Kemudian dia meraih ayat Alkitab. Bisa saya share PowerPoint atau saya berikan melalui WA? Oke. Ya. Kemudian Agustinus dia meraih ayat Alkitab. Bunyinya, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Itu di Roma 13 ayat 13-14. Dia lihat, wah ini ayat pertobatan. Jadi dengan membaca ini, dia sangat tersentuh. Pada saat itu dia lahir baru. Saat itu dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia meninggalkan hidupnya yang lama dan tidak berbalik ke hidupnya yang lama, dan kemudian dia mengikut Yesus pada tahun 386, dan sejak itu dia dikenal sebagai Bapak Gereja. Apakah oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodoks, Protestan. Agustinus lahir tahun 386.
ada satu orang lagi, contoh yang dia berikan, yaitu C.S. Lewis. C.S. Lewis ini seorang penulis The Chronicle of Narnia, novel untuk anak-anak. Dia pengajar sastra Inggris di Oxford. Dia punya teman dekat namanya J.R. Tolkien, juga penulis novel The Lord of the Rings, yang sempat dibuat film dengan sutradara Peter Jackson. Dia berdiskusi tentang kekristenan. Jadi Lewis ini berdiskusi dengan Tolkien mengenai kekristenan, kemudian besoknya dia bertobat dan lahir baru. Lewis juga menuturkan ceritanya mengenai kelahiran baru. Dia katakan, pada saat dia dalam perjalanan menuju Whipsnade, kebun binatang yang besar di Eropa, pada saat dia dalam perjalanan, dia belum percaya bahwa Yesus itu adalah putra tunggal Allah. Dia belum menjadi orang percaya. Tapi katanya, saat dia tiba di kebun binatang, dia sudah menjadi orang percaya. Dia lahir baru. Dia lahir baru tahun 1931. Nah, dari dua cerita ini mau ditunjukkan bahwa ada orang yang lahir baru dengan gejolak. Ada yang dengan tenang seperti C.S. Lewis. Dan kalau saya ingat buku Tisi, kalau Rasul Paulus mengalami pertobatan dengan suasana yang dramatis. Timotius belajar tentang Inggris, tentang kekristenan bersama ibu dan neneknya. Nah, itu contoh mengenai lahir baru. Nah, kalau dalam bab ini atau hari ini kita bicara mengenai lahir baru, apakah kelahiran baru itu? Atau apakah lahir baru? Lahir baru itu adalah kreasi supernatural dari Allah. Adalah apa yang Allah lakukan. Kita lihat di ayatnya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan Yohanes 3 ayat 36, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Jadi kalau kelahiran secara jasmani, orang yang lahir yang ditolong oleh dokter kandungan atau bidan paramedis, ya, bidan bukan biduan ya. Nah, itu karya Allah yang luar biasa. Setelah orang lahir baru, setelah ada Kristus dalam hidupnya, maka dia punya jaminan hidup kekal. Kekekalan ini adalah perbuatan Allah. Lahir baru adalah karya supernatural dari Allah, kreasi supernatural dari Allah. Allah yang luar biasa. Jadi lahir baru itu, kelahiran baru itu adalah kreasi dari Allah, pekerjaan Allah untuk kekekalan. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Jadi kalau ada anak Allah dalam hidupnya, dia punya hidup kekal. Artinya setelah mati masih hidup, ada kekekalan. Nah, ayat ini yang kalau saya boleh cerita, yang suka saya pakai untuk mengajak orang lahir baru. Saya beberapa kali mengajak orang lahir baru kepada driver Grab, karena kalau saya ke kampus Inalta, naik kereta dari Rawabuntu turun Pondok Ranji, setelah itu naik Grab car. Karena waktunya singkat, jadi saya cerita mengenai hidup kekal aja. Kalau misalnya pengemudinya orang Kristen atau Katolik, saya langsung mulai, "Pak, orang Kristen tuh katanya kalau mati masuk surga ya." Sebagian besar mereka mengatakan tergantung perbuatan kita. Saya katakan, "Pak, kalau menurut kita perbuatan kita 100% baik, kita menolong orang, kita tidak menyakiti orang,
Kalau menurut kita 100%, tentunya menurut Tuhan belum tentu 100%. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan bilang ya, apa menurut Alkitab, saya langsung sampaikan, barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Kalau ada anak Allah, Yesus dalam hidup kita, dia punya hidup kekal. Dan bagaimana supaya Yesus masuk di dalam hidup kita, itu ada caranya di Wahyu 3 ayat 20 Alkitab. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu dan mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Jadi kalau kita buka pintu hati kita undang dia, dia masuk. Nah, Bapak bisa terima hidup kekal dengan berdoa, mengundang dia. Berdoa tidak harus berhenti, Bapak tetap mengemudi, karena Tuhan Maha dengar. Jadi kalau Bapak mau ikuti doa saya tuntun dia doa rumah Kristus. Jadi kalau di Indonesia ini ada yang mengistilahkan kita apa namanya, yang jumlahnya sedikit, tetapi kita bersyukur. Masih ada orang yang kita ajak untuk lahir baru dan mereka menanggapinya. Beda dengan negara lain ya, dengan Jepang ya, tentunya Bang Ray tahu. Orang Jepang itu, saya kalau cerita lagi, saya dulu kerja di perusahaan Jepang tahun 94, kemudian ikut PLPR Angkatan 8 tahun 95, kemudian saya sempat bicara, ngobrol waktu acara Farewell Party dengan pimpinan orang Jepang. Saya mulai dengan Tuhan itu baik kepada manusia, Tuhan itu makasih, walaupun bagaimana kita. Terus dia langsung, oh kalau berbicara mengenai Tuhan, nanti dulu. Kami ini orang Jepang percaya kami sukses karena usaha keras kami. Nah, bulan lalu kami mengadakan mission trip ke Jepang tanggal 8 sampai 14 Mei. Yang kami datangi adalah kampus Crusade for Christ di Jepang, di Tokyo, di Mintaka. Ya kalau di Indonesia kampus Crusade itu LPMI. Kami ke sana 20 orang, 8 orang staff full timer LPMI, 12 orang profesional, ya, ada pengusaha traveling, ada trader, ada karyawan bank Sumitomo dan seterusnya. Kampus Crusade di Jepang itu tentunya usaha utamanya adalah PI dan pemuritan. Mereka mulai menjelaskan di Jepang yang penduduknya 123 juta orang itu, orang Kristennya hanya 1%, sampai sekarang beberapa tahun itu 1% saja. Terus saya tanyakan, kalau kita tawarkan orang Kristen itu kalau mati punya jaminan hidup kekal. Terus dia bilang, Pak, kalau kita bilang begitu, orang Jepang akan menjawab, kami orang Jepang percaya akan reinkarnasi. Jadi kalau kami mati, kami hidup lagi sebagai orang lain. Terus, mungkin itu sebabnya orang Jepang banyak bunuh diri, karena mereka berpikir mati pun hidup lagi gitu. Dan betul, di Jepang kalau kita ikutin berita, sekarang ini yang banyak bunuh diri justru yang remaja dan pemuda, 18 tahun ke bawah. Saya tanya, masalahnya penyebabnya apa antara lain? Dia katakan hanya dibully saja mereka bunuh diri. Dibully bagaimana? Dibilang kamu pakaiannya kurang pantas, kamu penampilannya kurang pantas, hanya begitu aja. Terus gitu aja dia bisa lompat ke rel kereta dan kereta lewat dan seterusnya. Sehingga di Jepang kampus Crusade fokusnya ke pelayanan mahasiswa. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk ngajak orang lain untuk lahir baru. Kemudian buku ini juga menjelaskan pada saat kita lahir baru atau kita berbicara mengenai lahir baru seperti ini, ada kalanya orang itu terusik. Ada beberapa sebab kenapa orang terusik. Yang pertama karena mereka pikir, baik kalau bicara lahir baru, orang-orang pada lahir baru, oh berarti saya ini
tadinya orang berdosa ya, orang yang tidak layak. Ayatnya, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, kalau begitu sebelum lahir baru, saya ini orang tidak layak ya. Kami orang yang berdosa berat ya, orang yang keras kepala. Nah, itu terusiknya karena mereka berpikir sebelumnya mereka berarti orang yang tidak layak. Sehingga kalau kita berbicara lahir baru, ada kemungkinan orang terusik. Yang pertama mengenai hidup sebelumnya berarti saya tidak baik. Penyebab kedua kalau orang terusik adalah lahir baru itu kan ciptaan Allah, kreasi Allah, usaha Allah untuk manusia. Bukan usaha kita ya. Bagaimana kalau kita yang berusaha? Ayatnya 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi terusik karena lahir baru itu ciptaan Allah, kreasi Allah, Allah yang mengerjakan. Oh, saya terusik. Emang nggak bisa perbuatan kita. Saya sendiri yang menentukan. Saya mau terima Kristus bulan depan aja, bulan atau 2 bulan lagi, bulan Agustus pas hari kemerdekaan. Bisa saja kita menentukan dan bisa juga terjadi. Kalau terjadi lahir baru 17 Agustus, itu juga Allah yang mengerjakan. Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan kita pun Allah yang mengerjakan. Jadi kalau lahir baru itu pekerjaan Allah, sehingga yang pertama tadi orang terusik karena sebelum saya gabung, sebelum saya lahir baru, berarti saya orang yang tidak layak. Dia terusik. Yang kedua, ada orang yang terusik kalau kita bicara lahir baru, oh itu pekerjaan Allah ya, perbuatan Allah, kreasi Allah. Tidak ada usaha saya, nggak bisa usaha saya. Nah, orang maunya usahanya sendiri gitu ya, mungkin maunya suka-suka sendiri. Saya ingat cerita bahwa kalau kita sudah mati masuk surga, saya masih bisa ngerokok nggak? Dia masih mau merokok. Temannya menjawab, bisa sih kamu merokok di sana, tetapi apinya ambil dari neraka ya. Ya, itu yang kedua. Yang kedua terusik karena itu kreasi Allah. Dan yang ketiga, orang terusik karena ada konfrontasi dengan dirinya. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Penghidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita sudah jadi, kalau lahir baru itu sudah bersama-sama Kristus. Sudah kelompok orang-orang yang lahir baru yang bersama dengan Kristus. Nah, itu kalau saya mendengar itu, saya ada terusik. Nah, ada yang mengatakan gitu. Jadi ada kalanya orang terusik karena sebelumnya dianggap dia tidak baik. Ada juga yang terusik karena dia maunya dia yang mengerjakan. Bukan. Ada juga yang terusik karena oh, jadi itu ada kelompok baru ya. Kalau orang lahir baru, saya terusik karena sebelumnya saya masuk di kelompok geng motor misalnya, atau kelompok apa gitu. Jadi terusik. Jadi ini yang ketiga, orang bisa terusik
karena ada konfrontasi, ada perlawanan. Yang dulu saya grup ini, sekarang menjadi grup ini. Jadi ada 3 hal yang membuat orang terusik kalau bicara mengenai kelahiran baru. Nah sekarang, kelahiran baru, orang lain baru. Apa yang terjadi dalam kelahiran baru? Kelahiran baru itu bukan proses mendapat agama baru. Jadi kalau orang-orang yang lahir baru, wah di sana banyak berkumpul orang lahir baru. Oh itu ada agama baru ya? Bukan, agama baru bukan lahir baru bukan agama baru, bukan masuk ke dalam agama yang baru. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi lahir baru itu dilahirkan kembali. Ada orang yang mengatakan dari kecil saya lahir Kristen, lingkungan Kristen, tapi saya belum lahir baru. Tapi ketika saya sudah lahir baru, saya tidak pindah agama, tetapi saya menjadi anak Allah melalui pekerjaan Allah. Saya menerima Kristus karena pekerjaan Allah. Jadi bukan agama baru, tetapi kita yang lama, yang tadinya mati secara rohani, menjadi hidup secara rohani. Jadi bukan agama baru, tetapi lahir baru, hidup secara rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir baru itu bukan sekedar afirmasi keberadaan Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya Kristus sudah ada dalam hidup kita punya jaminan kekal, tetapi lebih dari itu. Tetapi bagaimana keadaan Kristus di dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar dia ada dalam hidup kita, tapi bagaimana keberadaan Kristus dalam hidup kita. Ayatnya adalah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi waktu lahir baru, bukan hanya Yesus ada di dalam hidup kita. Bukan sampai situ, tapi ada roh. Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus, kalau dia memimpin hidup kita, maka dia bekerja. Dia memimpin, mengarahkan hidup kita yang tidak kelihatan mata. Angin bertiup mana ia mau, kita mendengar bunyinya, tapi kita tidak tahu dari mana ia datang. Jadi adalah selain hanya kita telah menerima Kristus ada dalam hidup kita, juga ada Roh Kudus. Tadi ada lagu, Roh Kudus tercurah di tempat ini, Roh Kudus tercurah atau dibaptis oleh Roh, yang intinya dipimpin dan dikuasai oleh Roh. Maka kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, dia memimpin, menguasai, mengendalikan, mengarahkan hidup kita. Jadi lahir baru tidak sekedar hanya afirmasi bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, lahir baru itu bukan improvisasi natur manusia lama. Roh Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi kita hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi bukan hidup secara kedagingan lagi. Jadi kalau sudah lahir baru itu bukan berarti hidup yang lama menjadi baik, saya jadi banyak mengasihi, banyak memberi, tidak berbuat dosa, tidak marah-marah, tetapi saya masih animisme. Nah, itu kalau seperti itu hanya improvisasi natur yang lama. Jadi lahir baru itu bukan hanya improvisasi natur yang lama, bukan hanya orang yang lama menjadi baik kelakuannya, tetapi hidup baru itu ada perubahan dalam hidupnya. Dia sudah, ya seperti yang sudah disinggung tadi, hidup baru itu bukan hidup
yang berubah kelakuannya, tetapi ada pekerjaan Allah yang membuat dia lahir baru, dia hidup secara rohani, dia punya jaminan kekekalan, bukan hanya sekedar improvisasi natur manusia lama. Jadi hidup baru itu bukan agama baru, bukan sekedar afirmasi Yesus ada dalam hidup kita, tetapi juga dia berkuasa, dia bekerja mengarahkan, mengendalikan hidup kita. Tetapi hidup baru itu juga bukan hanya meningkatkan kelakuan kita menjadi baik, tetapi juga hidup yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita kita sudah lahir baru, sudah jadi orang baru, sudah jadi orang Kristen, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu hidup baru. Kemudian hidup baru itu naturnya apa sih? Hidup baru. Ilustrasinya sekarang kan ada kalanya orang bicara mengenai danantara. Danantara itu apa sih? Apakah dananya besar terus daya beli masyarakat naik? Oh enggak. Danantara itu ya aset yang dikumpulkan dari BUMN. Begitu misalnya definisinya. Sekarang kalau masuk kabinet baru ikut retreat. Apa sih retreat itu? Apakah retreat itu pindah kerja? Jadi di sana mereka rapat di luar kota atau di luar kota? Naturnya apa sih retreat? Retreat itu mundur. Jadi lihat ke belakang. Kalau di proyek rohani, kita evaluasi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditahankan. Itu naturnya. Nah, kalau lahir baru, naturnya apa ya? Yang pertama, hidup baru itu lahir baru melalui Allah Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi hidup dari Roh Kudus, hidup melalui Allah Roh Kudus. Jadi orang yang sudah lahir baru itu orang yang ada Yesus yang diwakili Roh Kudus sudah ada dalam hidupnya. Jadi lahir baru itu hidup melalui Roh Kudus, dia sudah hidup secara rohani, tadinya mati secara rohani, hidup secara rohani. Orang bilang dia sudah menjadi orang Kristen, Kristus ada dalam hidupnya. Dia diperdamaikan, dibenarkan, diselamatkan. Itu hidup yang baru. Yang pertama adalah hidup melalui Allah Roh Kudus. Yang kedua, hidup baru itu hidup di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Yesus Kristus. Ayatnya kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang pertama naturnya hidup baru itu hidup melalui Allah Roh Kudus. Yang kedua, hidup baru itu hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah ada dalam hidup kita. Kita punya hubungan yang baru dengan Yesus. Jadi hidup baru itu adalah hidup dalam Yesus Kristus. Dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam hidup kita adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14 ya, atau ayat 20. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus yang ada dalam hidup kita. Tadi kita nyanyikan lagu Rencanamu Indah Bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Jadi sekarang saya sudah jadi orang Kristen yang Yesus ada di setiap jalan kita. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kembali lagi cerita mengenai Jepang. Saya tanyakan, bagaimana kalau sudah dia punya reinkarnasi, coba kita dari sudut lain kita kasih tahu Yesus itu satu-satu jalan ke surga, satu-satunya jalan ke surga itu Yesus. Terus dia akan tanya, cuma satu ya? Kami orang Jepang ini punya dewa 8.000 katanya. Wah, jadi juga susah juga
Ya, itu sebabnya kekristenan di sana hanya 1% dari tahun ke tahun, sehingga kami di sana ke daerah wisata, kami doa keliling mendoakan mereka, karena di sana bukan ladang yang menguning, tetapi ladang yang kering yang kita harus siram. Jadi yang kedua, hidup baru itu naturnya hidup di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, hidup baru itu hidup menjadi baru. Hidup yang menjadi baru. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menerima kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi hidup baru itu menjadi baru. Hati yang keras aku berikan hati yang baru, hati yang lembut. Hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi hidupnya dengan hati yang lembut, hidupnya dengan kasih, hidupnya dengan hidup kekristenan, hidup yang baru. Hidup baru itu menjadi baru. Jadi sudah meninggalkan yang lama, meninggalkan perkumpulan yang lama, meninggalkan sifat-sifat yang lama, seperti halnya dengan Santo Agustinus. Dia bertobat, dia meninggalkan, tidak berbalik lagi kepada kehidupan yang lama. Jadi hidup baru itu menjadi baru. Dan yang keempat, yang terakhir, natur hidup baru itu memperoleh harta. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang menerima dan percaya menyembah kuasa. Ada kuasa. Ya. Kalau dipimpin Roh Kudus, ada kuasa. Kemudian ada pengampunan dosa. Menjadi ahli waris. Ya. Jadi hidup baru itu seperti memperoleh harta. Sudah hidup secara rohani, dapat pengampunan dosa, ada kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ada kuasa kamu jadi saksi. Jadi kalau Roh Kudus turun, atau kita dipimpin Roh Kudus, atau dibaptis Roh Kudus, kita ada kuasa. Kita menjadi ahli waris, kita memiliki anak dan memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Baik, jadi hari mengenai lahir baru, demikian mengenai lahir baru yang saya sampaikan dalam rangka tema LPPI, tema bulanan LPPI. Mari kita berdoa. Bapak surga, Bapak yang maha baik, kami bersyukur kami dapat membahas mengenai lahir baru ya Bapak. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami sebagai orang yang sudah lahir baru, yang sudah mempunyai Kristus dalam hidup kami, agar kami juga dapat menceritakan dan mengajak orang lain juga menjadi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat PTPK, Tuhan tolong semua program pengurus dan anggotanya, Tuhan sertai, Tuhan pelihara mereka, dan kami berdoa juga untuk rencana ke depan ya Bapak, agar Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati PTPK. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya